Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Alfi Habibah dari kelas 11 AKL 2 nomor absen 20. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan penjelasan saya mengenai soal-soal yang tertera di LKPD. Bagaimana sih periode peradaban Islam? Periode peradaban Islam terdapat 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periodisasi sejarah peradaban Islam dimulai dari periode klasik. Periode ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yakni yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, yaitu di tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Dan yang kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu di tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan juga terbagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran di tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan fase 3 kerajaan besar yaitu di tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada fase kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia. Islam yang berpusat di Mesir meliputi Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Fase 3 kerajaan besar ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Safawi. Pada periode ini, 3 kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa dan orang-orang India. Selanjutnya yaitu periode modern. Setelah melalui kemunduran di fase pertengahan, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 hingga sekarang. Ketika umat Islam mulai sadar akan peradaban Barat yang lebih maju dan tinggi, periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada awal abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaruan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Bagaimana kondisi Islam pada masa modern? Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Menjelang dan pada awal-awal masa pembaruan, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Berikut merupakan salah satu biografi tokoh pembaharu Islam pada peradaban Islam masa modern, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan Sunan Giri. Kiai Hasyim merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Jenazahnya dikebumikan di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ada juga peran Mbah Hasyim pada peradaban Islam diantaranya, yaitu bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh Mbah Hasyim yang sekarang masih bisa dilihat adalah mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang saat itu dusun Tebu Ireng penuh dengan perjudian, prostitusi, minuman keras, pencurian, maupun perampokan. Dengan kesabaran Kiai Hasyim dalam mewujudkan gagasan tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah, menyebabkan masyarakat yang awalnya menentang akhirnya menghentikan aksinya dan mendukung adanya pondok pesantren tersebut. Selain itu, juga Kiai Hasyim merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan mendirikannya Nahdlatul Ulama, beliau mempunyai tujuan
agar dapat menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan untuk menahan serta meluruskan hal-hal yang bisa memecah belahkan sesama umat muslim. Beliau pun pernah berkata, "Barang siapa yang mau mengurus Nahdlatul Ulama akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah beserta anak cucunya." Bagaimana pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia? Pengaruh Islam masa modern ada 6, yaitu 1. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern adalah wujud dari kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Yang kedua, untuk bangsa Indonesia menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Yang ketiga, banyak para haji dan ulama yang ikut perang untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang keempat, berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kelima, berdirinya organisasi berbasis Islam selain NU dan Muhammadiyah, yaitu ada Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jam'iyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wadhan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Yang terakhir yaitu berdirinya perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Nilai moral yang dipelajari dari para tokoh pembaharu Islam pada peradaban Islam masa modern yaitu pertama, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang komprehensif sebagai pondasi dalam memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.